Podcast Puskesmas Jatiroke. Sehat ning kene, nyamane ningati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Puskesmas Jatiroke. Hari ini saya sebagai host Dianeli Neliovar akan membawakan podcast yang bertema tentang PID, Pekan Imunisasi Dunia tahun 2024, dan narasumber kita kali ini yaitu Koordinator Bidang Imunisasi Ibu Bidan Endang Rahayu. Selamat pagi Bu Bidan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Bidan, di luar sana kan sobat podcast masih bertanya-tanya tentang PID itu apa ya? Kalau boleh tahu, PID itu programnya itu kegiatannya seperti apa Bu Bidan? Baik Mbak Nelly, PID atau PID, Pekan Imunisasi Dunia adalah kegiatan pemberian imunisasi bagi bayi dan baduta yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap gitu. Bayi yang belum diimunisasi secara lengkap. Betul. Oke. Jadi untuk semua bayi ya Bu Bidan ya yang sampai belum 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya sobat podcast semuanya. Jadi untuk setelah itu pelaksanaannya itu gimana Bu Bidan? Untuk pelaksanaannya untuk tahun ini di 2024 ini ada 3 bulan pelaksanaan. Yang pertama di bulan April ini di tanggal 22 sampai 28 April. Kemudian nanti di bulan Agustus itu tanggal 11 sampai 16 Agustus. Serta yang ketiga di bulan November tanggal 11 sampai 16 November gitu. Dalam 1 tahun ada jadwal 3 bulan. Betul. Berarti suntik lagi, dan suntik lagi. Jangan salah, nggak semuanya gimana? Kayak gitu. Kalau bulan ini sudah selesai ya sudah gitu, nggak dilanjutin lagi. Kecuali memang yang imunisasinya belum selesainya banyak gitu. Jadi ada 3 bulan pelaksanaan gitu. Tuh. Jadi begini Bu Bidan. Kalau untuk yang disuntik itu berarti sasarannya itu siapa saja? Hanya bayi balita sajakah atau ada sasaran lainnya? Untuk pemberian imunisasi pada PID ini, baik untuk bayi, baduta, itu nanti memang mendapatkan imunisasi untuk yang belum lengkap tadi ya. Tapi untuk ibu hamil dan wanita usia subur juga bisa mendapatkan imunisasi pada saat PID ini. Bayi, balita, ibu hamil dan wanita usia subur. Betul. Semua kategori itu berhak mendapatkan imunisasi. Ya, betul. Terus gini Bu Bidan, untuk tadi kan sudah sasaran ya. Iya. Terus gini Bu, ada efeknya nggak Bu setelah kalau bayi itu habis diberikan imunisasi? Kalau efek imunisasi ada. Ya, tapi tidak semua imunisasi berefek. Ya, maksudnya tidak semua berimunisasi itu menimbulkan efek samping gitu ya. Jadi yang biasanya terjadi itu ada yang demam, ada juga yang bayinya rewel, juga ada beberapa ditemukan bayi dengan pupnya lebih lembek gitu. Ya. Jadi tadi ada rewel, ada demam, dan ada yang pupnya lebih lembek. Ya, kadang ya Bu Bidan, saya juga sering menemui kayak tetangga kemarin kan, ada yang anaknya tetangga yang sebelah kanan saya kan habis imunisasi. Betul. Tuh, dia nggak ada efek samping sama sekali tuh habis imunisasi ya. Malah yang samping sebelah kiri habis imunisasi malah jadi rewel banget. Terus ternyata ada demamnya setelah diimunisasi. Betul Mbak Nel. Jadi karena itu tadi imunisasi, tidak semua imunisasi itu ada efek sampingnya gitu ya. Seperti Mbak Nelly tahu imunisasi polio? Oh iya ya. Ya, imunisasi polio yang ditetes. Ya, itu kan tidak ada efek samping demam, tidak ada efek samping rewel ya, cuma ditetes aja gitu kan. Tetes yang ini? Iya betul. Itu imunisasi Bu Bidan? Iya. Oh. Imunisasi loh itu. Kirain hanya tetes-tetes aja. Oh enggak, imunisasi itu ada yang ditetes, ada juga yang disuntik ya. Jadi jadi dalam satu balita, dalam 1 hari, 1 pelaksanaan bisa mendapatkan lebih dari 1 imunisasi, betul nggak? Betul.
ada 2 sampai 4 imunisasi sekarang. Wah, Sekali waktu, 4? sekali datang. Ya, betul. Banyak sekali. Iya, Nggak apa-apa, nggak dedenya. apa-apa. Ini di buku KIA ini ada acuannya untuk pemberian imunisasi apa saja yang dibutuhkan sama bayi sama Mbak Duta sesuai jadwalnya. Di sini ada beberapa imunisasi nih Mbak Nelly nih, ada yang 2, ada yang 4 sesuai dengan bulan umur anak tersebut gitu. Oh iya, berarti usia juga ada ketentuannya. Betul. Pemberian imunisasi juga ada ketentuannya. Betul, betul. Kalau boleh tahu nih Bu Bidan, bisa Ya. di-spill dong imunisasi apa saja yang diberikan untuk bayi balita dari pemerintah itu? Untuk imunisasi itu kalau dari lahir ada HB Uniject, itu biasanya diberikan segera setelah bayi lahir. Kemudian ada imunisasi BCG, kemudian ada imunisasi polio tetes, itu nanti dapatnya 4 kali, ada imunisasi DPT dapatnya 3 kali, kemudian ada imunisasi PCV juga dapatnya 3 kali, ada imunisasi rotavirus sekarang di puskesmas juga dapatnya 3 kali, kemudian ada imunisasi campak, ada imunisasi IPV juga gitu. Sampai umur 2 tahun itu nanti lengkap. 2 tahun dengan imunisasi sebanyak itu, jadi para ibu-ibu tidak perlu khawatir ya. Iya, Diberikan imunisasi double juga tidak perlu khawatir ya. tidak perlu khawatir. Dulu itu sudah pernah loh Mbak Nelly. Sekitar tahun 2000 awal itu pemberian imunisasi bagi bayi itu di lengan dan di paha gitu. Jadi lengannya disuntik, pahanya disuntik, kemudian ditetes juga gitu. Itu udah 3 imunisasi loh ya. Jadi 3 imunisasi itu sudah dari dulu sudah diberikan secara ganda gitu, suntikan ganda. Ya, banyak sekali ya. Betul. Jadi gini ya Bu Bidan, setelah dede bayi diberikan begitu banyak imunisasi, ada dong alasannya kenapa sih diberikan imunisasi, manfaatnya apa dong? Pastikan para sobat podcast kan ingin tahu ya manfaat dari pemberian imunisasi itu apa. Oke, untuk manfaat imunisasi yang jelas itu untuk menambah kekebalan bagi bayi dan anak-anak, kemudian mengurangi resiko penyakit yang lebih parah. Jadi kalaupun sakit tidak terlalu parah, saya tidak bilang bahwa imunisasi ini menghindarkan kita dari suatu penyakit, enggak ya, tapi menghindarkan kita dari suatu penyakit yang lebih parah seperti itu ya. Jadi kalau dibilang itu bisa bikin menghindarkan kita dari penyakit ini ya, yang jelas itu menghindarkan kita dari penyakit yang lebih parah seperti itu. Minum dulu Bu Bidan. Nggih, matur nuwun Mbak Nelly. Banyak sekali ya tadi ya tentang imunisasi, terus dari segala manfaatnya. Pastikan dari pemberian imunisasi itu ada efek sampingnya ya, yang tadi sudah disebutkan Bu Bidan itu. Betul. Sebagai orang tua, kalau apalagi buah hatinya kan yang sangat dicintai ya Bu Bidan, setelah imunisasi kok jadi demam, itu harusnya kita ngapain dulu kalau umpamanya dedenya itu demam? Apa yang harus dilakukan untuk sobat podcast? Baik, untuk pemberian imunisasi memang ada efek demam, ada efek rewel gitu yang tadi sudah disebutkan. Jadi apabila anak ibu setelah diimunisasi itu mengalami demam, jangan lupa berikan obat yang didapatkan di posyandu atau di pos pelayanan imunisasi, kemudian berikan ASI sesering mungkin. Apabila demamnya terlalu tinggi atau mungkin ibu merasa galau, jika anaknya kok nggak turun-turun gitu ya Mbak Nelly ya. Jadi ibu bisa membawa bayi dan badutanya ke ibu bidan terdekat, ibu bidan desa ya yang tadi memberikan imunisasi. Jika masih belum mendapatkan apa ya, belum berkurang nih, bisa datang ke puskesmas langsung di IGD, di unit gawat darurat ya, instalasi gawat darurat. Jadi nanti langsung disampaikan saja bahwa anak telah mendapatkan imunisasi hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan imunisasi apa. Bukunya dibawa gitu. Oh, banyak sekali ya. Betul.
jamnya, Iya, tanggalnya, iya, jenis imunisasinya iya. harus diingat-ingat. Iya, betul. Yang paling praktis bawa bukunya. Oh iya, buku KIA yang itu ya Bu Betul, Bidan ya. buku KIA-nya dibawa gitu Ya, ya. Jadi nanti teman-teman yang di IGD itu bisa menentukan apakah ini dari efek imunisasi ataukah dari penyakit lain gitu. Nanti dikonsulkan sama dokternya biar dapat penanganan yang tepat seperti itu. Tuh, Sobat Podcast sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Bidan ya. Terus jika menemui ada balita yang baru pulang dari kota, Iya. kayak dari Jakarta, terus mau ikut posyandu untuk mendapatkan imunisasi di desa, apakah itu diperbolehkan? Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Iya, boleh sekali ya. Jadi bagi ibu-ibu yang baru pulang dari luar kota dan anaknya belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, bisa mendatangi di pos-pos pelayanan PID atau pos pelayanan imunisasi untuk mendapatkan imunisasi sesuai dengan kebutuhan bagi putra-putrinya. Seperti itu. Berarti tinggal datang saja atau ada yang Datang. perlu dibawa Bu Bidan? Oh iya, untuk Ada administrasi yang persyaratannya, iya. persyaratan yang dibutuhkan adalah buku KIA sama fotokopi kartu keluarga. Karena di buku KIA ini setiap imunisasi yang sudah diberikan itu akan tercatat di sini. Jadi imunisasi yang belum didapatkan oleh anak itu apa saja, ini jelas terekam di sini. Seperti itu. Kemudian untuk kartu keluarganya sendiri, kita untuk pemberian imunisasi pencatatan melalui aplikasi namanya aplikasi ASIK. Asik. Iya, ASIK. Apa Aplikasi Sehat Indonesiaku. Di aplikasi tersebut imunisasi yang sudah diberikan atau sudah didapatkan oleh anak itu apa saja terekam semua. Jadi kalau dia kembali lagi ke Jakarta atau kembali lagi ke kota asal itu masih bisa terekam di situ sudah diberikan apa saja gitu. Database-nya sudah kelas nasional ya, nasional sudah bisa dicek gitu. Diingat Hanya lagi, dengan kakak niknya anak gitu ya. Sobat Podcast yang baru pulang kampung ingin ikut posyandu tidak perlu khawatir, tinggal datang saja bawa buku KIA dan juga membawa fotokopi kartu keluarganya. Betul ya Bu Bidan ya. Jadi gini, banyak sekali nih tadi informasi yang sangat menarik dari Bu Bidan yang wow, ternyata tentang imunisasi itu beragam sekali ya. Vaksinnya, imunisasinya juga banyak sekali. Nggak cuman sekedar disuntik-suntik saja. Iya, betul. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu Amin, Bidan. terima kasih. Mudah-mudahan. Buat Macan Nusantara, khususnya mama-mama cantik sekecamatan Songgom, ayo ajak buah hatinya untuk datang ke posyandu agar mendapatkan imunisasi secara lengkap. Imunisasi ganda itu aman. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Mbak Nelly. Bagi Sobat Podcast Mas, dukung terus medsos kami agar kami bisa memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Mari bersama menuju generasi sehat dengan imunisasi. Imunisasi lengkap, Indonesia kuat. Imunisasi lengkap itu Keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.